1 Juni 1945 merupakan tanggal terbentuknya kelompok yang disebut Panitia 9, yang merupakan panitia kecil diambil ketika sidang pertama BPUPKI. Sebelum lanjut, tolong jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya kakak dan abang semua. Serta share kepada rekan-rekan yang lain. Apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dengan anggotanya Mr. Alexander Andris Maramis, Abikusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 menemukan jalan tengah dalam perumusan dasar negara. Setelah melalui berbagai perdebatan sengit dalam perundingan alot pada sidang Panitia 9, lahirlah rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang diberikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 22 Juni 1945, yang terdiri dari 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menyepakati rumusan dasar negara, meskipun masalah ini sebenarnya belum tuntas dan memuaskan semua pihak, hingga kemudian perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang BPUPKI selanjutnya membahas tentang perangkat-perangkat negara merdeka lain. Salah satu yang terpenting adalah merancang Undang-Undang Dasar. Tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Namun, ada yang menggugat dengan alasan Supomo dan Muhammad Yamin juga menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Ada juga yang memilih tanggal 18 Agustus sebagai hari lahir Pancasila, yaitu ketika Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Perdebatan ini akan selalu mengemuka setiap peringatan hari lahir Pancasila. Sebagai penggali Pancasila, Insinyur Soekarno berusaha agar falsafah negara tersebut diketahui luas oleh masyarakat. Menurut sejarawan Peter Kasenda dalam Bung Karno Panglima Revolusi, pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 berjudul Lahirnya Pancasila, kemudian diterbitkan Departemen Penerangan pada tahun 1947. 11 tahun kemudian, tepatnya tahun 1958 dan 1959, Presiden Soekarno memberikan kursus-kursus di Istana Negara Jakarta dan kuliah umum pada seminar Pancasila di Yogyakarta. Kumpulan pidato tersebut beserta pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 dibukukan berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Awalnya Soekarno merasa cukup dengan kursus atau rapat-rapat umum dalam mengkampanyekan Pancasila. Namun, dia kemudian tersentak oleh pernyataan D.N. Aidit, Ketua CCPKI pada awal Mei 1964. Aidit membuat pernyataan mengejutkan yang mempertanyakan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidato berjudul "Berani, berani, sekali berani", Aidit mengatakan, Pancasila mungkin untuk sementara dapat mencapai tujuannya sebagai faktor penunjang dalam menempa kesatuan dan kekuatan Nasakom. Akan tetapi,
Begitu Nasakom menjadi realitas, maka Pancasila dengan sendirinya tak akan ada lagi. Menurut Ganis Harsono, juru bicara Departemen Luar Negeri pada era Soekarno, mungkin karena sangat terpengaruh oleh sikap Aidit yang menyelewengkan Pancasila itu, maka tiba-tiba Presiden menuntut diadakannya acara peringatan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1964. Hari itu adalah hari ulang tahun ke-19 Pancasila dan banyak kalangan yang menganggap aneh bahwa hari itu diperingati falsafah negara Indonesia secara resmi untuk pertama kalinya, kata Ganis dalam memoarnya Cakrawala Politik Era Soekarno. Hari lahir Pancasila diperingati untuk pertama kalinya dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka. Slogan yang dipilih adalah Pancasila sepanjang masa. Pada kesempatan tersebut, Insinyur Soekarno menguraikan kembali bagaimana dulu ia merumuskan Pancasila. Berikut urutan-urutan kelima silanya. Setelah membuat pernyataan menghebohkan itu, hubungan DN Aidit dengan Insinyur Soekarno merenggang. Bahkan Ganis menyebut rasa kebencian yang timbul di antara Soekarno dan Aidit terlihat semakin nyata. PKI kemudian berusaha membuat pelurusan atas pernyataan Aidit dengan menerbitkan Aidit Membela Pancasila tahun 1964. Aidit juga menyampaikan pandangannya tentang agama dan Pancasila dalam wawancara dengan wartawan Solihin Salam yang dimuat majalah Pembina 12 Agustus 1964. Sementara itu, peringatan hari lahir Pancasila kemudian dilaksanakan setiap tahun, setiap tanggal 1 Juni. Terakhir, Insinyur Soekarno memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni 1966. Setelah itu, rezim Orde Baru menjadikannya tahanan rumah hingga meninggal pada 21 Juni 1970. Pada 17 September 1966, Menteri atau Panglima Angkatan Darat Jenderal TNI Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan keberhasilan Soeharto menggagalkan upaya kudeta 1965. Soeharto juga sempat memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni 1967 dan 1968. Sebagai upaya menghapus warisan Soekarno, rezim Orde Baru melalui Kopkamtib atau Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban melarang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni mulai tahun 1970. Yang diperingati Orde Baru adalah Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober. Pada 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dan 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional dimulai pada tahun 2017. The Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state.